Oke, halo. Berjumpa lagi dengan channel Pawang Matematika dengan Cucu Chandra di sini. Kali ini saya akan membahas berbagi cara mengerjakan deret angka ya, yang mau tes CPNS, tes masuk perusahaan atau level jabatan dinaikkan ya. Semoga bisa membantu shortcut dari beberapa pengalaman saya mengerjakan deret angka, the number of series. Ya, apapun background teman-teman ya, ada yang dari eksak ataupun bukan eksak, ini saya rancang yang mudah nanti dipahami dan mudah dipraktikkan. Jadi video ini ada dua nanti ya. Video pertama ini akan menyajikan mindset dalam mengerjakan deret angka, yang kedua adalah tipsnya. Di video berikutnya saya akan bahas 12 pola bilangan yang sering keluar ya, dibagi dua video supaya nggak kelamaan. Oke, kita mulai saja dengan yang pertama ya. Oke, mindset pertama itu untuk mahir dalam mengerjakan deret angka, pastinya adalah harus perbanyak wawasan tentang deret angka, pola-pola bilangan. Nah, bagi background yang eksak mungkin sering ya mengerjakan soal, tapi yang bukan eksak, tenang saja, jangan khawatir, bisa bersaing. Nanti saya akan kasih tentang deret angka ini ya, koleksi soal yang sering keluar. Jadi teman-teman yang bukan background eksak pun bisa di drill nanti, dikondisikan jadi banyak kosakata tentang deret angka. Yang kedua, nah harus dipahami juga bahwa kodratnya skill itu bisa dimiliki kalau udah diulang-ulang, dipraktekkan, dilatih secara berulang-ulang. Jadi teman-teman jangan bosan untuk mengulanginya, nanti kerasa hasilnya. Oke, di akhir. Jadi dua pandangan mindset ini yang kalian teman-teman harus miliki. Selanjutnya kita akan lanjut ke tipsnya ya. Pertama adalah ketika melihat deret angka, jangan jauh-jauh berpikir-pikir yang rumit dulu. Pertama adalah kenali dulu atau amati jenis bilangan. Jenis bilangan ini ya memang populernya di SMP mungkin keluarnya ya. Tapi bisa jadi untuk tes karyawan pun mikirnya wah udah lama nih, lama kerja nih, nggak tahu jenis bilangan ya. Jadi bisa keluar saja. Misalkan prima, bilangan prima ya, ganjil atau bilangan kuadrat, yang seperti itu. Oke, nanti lebih jelasnya di selanjutnya ya. Saya akan bagikan lagi tentang yang kedua. Jika ini bukan bermain di jenis bilangan, maka yang kedua adalah di selisih ya. Selisih antar angka yang berdekatan ataupun longkap 1, longkap 2. Dan ini masuk ke pola yang populer. Oke, dari yang simple sampai yang kompleks. Oke, selanjutnya kalau ini gagal juga, maka yang ketiga adalah amati pola secara berkelompok. Jadi dia dikelompokkan ya, digrupkan polanya itu. Kelompok ini gitu ya. Seperti Fibonacci ya kan, ataupun nanti kita jelaskan lebih dalamnya lagi. Yang terakhir, nah pola kompleks ya, ketika semuanya gagal, rumit, ternyata ini kombinasi beberapa operasi hitung. Tetap aja di sini biasanya diselisih dulu. Hitung selisihnya, tetapi selisihnya itu enggak sesederhana itu, dia kompleks, mengandung beberapa operasi hitung. Oke, kita lanjut saja ke yang pertama. Oke, di sini contoh yang pertama itu 2 ke 3, 5, 7 ya. Nah, kalau nggak dibekali dengan amati kenali jenis bilangannya, bisa aja dia bermain ke langsung selisih ya. Plus 1 misalkan, plus 2, plus 2. Nah, bingung di sini polanya ya kan. Apakah dia plus 3, kita nggak yakin. Tetapi kalau udah dikasih tahu bahwa coba cek dulu bilangan apa sih itu, 2, 3, 5, 7, ini bilangan prima. Jadi berapa nih setelah 7? 9, 10, 11. Jadi nggak perlu melihat selisih-selisihnya. Ketika kedetek, oh ini bilangan prima, langsung simple ya. Kemudian untuk yang kedua, kalau kita melihat selisih, ini memang bisa dikerjakan juga ya. Ini kan tambah 3, tambah 5, tambah 7 ya. Berarti ini kan ganjil nih. Ini pastinya tambah 2 ya, tambah 2 seterusnya. Ini bilangan aritmatik tingkat 2 ya. Dan ini panjang. Tapi kalau melihat dari jenis bilangan dulu, oh ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, maka di sini 5 kuadrat, yaitu 25. Jadi kalian akan lebih simpel, lebih efektif dibandingkan mikir yang selisih dulu ya. Nyampe duluan, lebih ngebut juga. Itu pentingnya
di level 1 ini ya, identifikasinya di jenis bilangan. Yang ketiga, ini juga kalau pakai selisih langsung, ini kan plusnya plus 7, plus 19, plus berapa ini? 37 ya. Tuh lengkapnya jauh banget. Dan ternyata inilah bilangan kubik, 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan selanjutnya adalah 5 pangkat 3, sorry ini. 5 pangkat 3 ya. 125 bilangan kubik. Nah, lebih efektif, lebih cepat ya dengan identifikasi yang pertama, jenis bilangan. Oke, andaikan mentok jenis bilangan, kita lanjut ke yang kedua, hitung selisih antar angka atau lengkap ya. Amati pola selisihnya. Jadi kalau naik turun perlahan itu melibatkannya nggak jauh dari penjumlahan sama pengurangan. Misalkan nih 2 ke 5 ya. Coba nggak lengkap dulu, yang deket dulu. 2 ke 5 nambahnya 3. 5 ke 10 nambahnya 5. Ini namanya 7. Oke, berpola udah ya. 3, 5, 7 berarti ganjil kan. Nah, berarti ini tambahnya 9. Oke, jadinya 26. Jarang memang berapa gitu. Nggak pasti the next numbernya gitu ya. Oke, ini masih simple. Yang berikutnya adalah, nah ini kalau langsung berdekatan nambah 3 kurang 2 nambah 1 tambah 1, nggak berpola ya kalau berdekatan. Ternyata ini lengkap ke sini. Ini ke sini gitu ya. Gimana lengkapnya? Ini tambah 1, ini tambah 2 gitu, makin naik. Ini kurang 1, nah ini berarti kurang 2. Tumbuh gitu ya. Berarti ini 1 jawabannya. Ini mulai lengkap. Kalau ini, kalau dekat itu berarti tambah 7, ini kurangi 1. Tambahnya kurangi lagi kan nggak berpola ya. Tapi coba lengkap ke sini. Oke, ini nambahnya 6. Nah, yang ke sini itu kurang 6 gitu ya. Jadi ini nambah 6. Berarti 13. Tambah 6 kurang 6, tambah 6 kurang 6. Oke. Itu kalau yang perlahan ya. Nah, kalau naik turun dengan cepat, ini melibatkannya kali atau bagi ya, atau pangkat. Bisa pangkat 2 atau pangkat 3. Nah, ini kali 3, ini kali 4, kali 5 ya, naik terus, berarti ini kali 6, 720. Oke, perkalian, deret perkalian ya. Kemudian untuk yang ini, dia mengecil ya, ini dibagi 2. Ini juga dibagi 2 ya. Dibagi 2 terus berarti ini. Ini dibagi 2 juga. Ya 5/2 dibagi 2 5/4 atau 1/4. Ini harus dibagi 2 juga nih. Ini kan 5/4 dibagi 2 berarti 5/8. Oke. Ini yang naiknya lumayan cepat ya, melibatkan pembagian atau perkalian. Nah, kalau ini mentok dengan selisih yang sederhana ini, coba yang ketiga, oh bentar, di sini ada lagi nih. Ini apa nih? 1/4/27 ya. Nah, di sini cukup cepat sekali nih. Ini satu, coba pangkat ya, 1 pangkat 2, 2-nya pangkat 2, 3 pangkat 3. Oh, oke, berarti ini 4 pangkat 4. 2, 5, 6 ya. 5 pangkat 5 berarti ini. 5 pangkat 4 aja 625 ya. Kali 5 lagi berarti 3125. Ini 5 pangkat 5. Nah, kalau masih mentok dengan cara yang kedua ini, ya identifikasi yang kedua, nah yang ketiga ini bisa kita pakai amati pola secara berkelompok, ya, digrupkan. Contohnya jumlah 2 angka sebelum adalah angka yang ketiga atau angka berikutnya yang dikenal dengan deret Fibonacci. Contohnya ini, 2 tambah 3 nanti dapatnya 5. 3 tambah 5 dapatnya 8. Oke, tambahin hasilnya ke sini. 5 tambah 8 hasilnya 13. Nah, ini dikelompok-kelompokkan. Nah, populernya ini Fibonacci ya. 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3 ya. 2 tambah 3 5. Oke, ini jangan lupa, ini cukup populer juga. Nah, bisa juga rata-rata ya, 2 angka atau 3 angka gitu. Kalau 2 angka dibagi 2, kalau 3 angka dibagi 3 ya. Itu adalah menghasilkan angka berikutnya. Contoh misalkan 1 tambah 7 8 nih. Bagi 2 4 gitu. 7 tambah 4 11. Bagi 2 5,5. Nah, 4 tambah 5,5 9,5 ya.
Atau berapa tuh? 19 per 2 ya. Dibagi 2 berarti 19 per 4. Oke, bisa seperti itu ya, rata-rata dari dua angka sebelumnya. 10 tambah 6, 16 bagi 2, 8. 8 tambah 6, 14 bagi 2, 7. 7 tambah 8, 15 bagi 2, 7 setengah. Oke, bisa aja mungkin seperti ini ya. Oke, yang terakhir ini kalau mentok semuanya dari ketiga ini, nah bisa jadi ini adalah pola kompleks kombinasi beberapa operasi hitung. Nah, di sini berpijaknya itu dari selisih dulu sebenarnya kayak yang kedua. Tetapi di selisih ini nggak langsung berpola. Contoh misalkan ini ya, 3, 5, 9. Ini kan tambah 1. Tambah 2 ya. Ini tambahnya 4. Tambahnya berapa ini? Berapa? 8 ya, tambah 8. Kalau dilihat ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Ini tambah 2 pangkat 4, 16. Berarti ini tambah 2 pangkat 5. 32 kan ya, 2 pangkat 5 itu jadi 65. Oke, ditambah tapi dengan bilangan kuadrat. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Nah, oke. Ini sih karena sudah tahu kan pembahasannya. Jadi kalau belum, wah gimana nih. Ini hanya mengenalkan dulu aja. Jadi sebelum kita bermain kasar langsung ngerjain, yang itu stres nanti. Mending kita perbanyak input dulu aja. Oke. Nah, yang kedua ini, cukup besar langsung ke sini ya. Ini tambahnya 1 ya. Ini tambahnya 1. Ini tambahnya 10. Ini tambahnya berapa tuh? Lengkap jauh banget. Ini tambahnya 3, bukan ya. 41 tambahnya ya. Ini 41. Tuh coba polanya rumit banget. Tambahnya 1, 10, 41. Oke. Ternyata kalau kita lihat lagi ini 5 tambah 1 ya. Ini 5 tambah 1. Oke. Yang ini 5 kali 1 ini ya. Ini 6 kali 2 nih, 12 tambah 4. Jadi 12 ini adalah 6 kali 2 tambah 4 gitu. Ini 5 kali 1 tambah 1. Yang ini berarti tadi kan 6 ya. 5, 6. 16-nya dikali 3 berarti ini. Nah, 16 kali 3 gitu. 48. 48 tambah 3 kuadrat nih berarti. Oh, kan lumayan nih polanya kompleks banget. 16 kali 3 48. 48 tambah 9 57 ya. Jadi 48 tambah 9 57. Oke, jadi ini 5 kali 1 tambah 1, 6 kali 2 tambah 2 kuadrat tapi ya. 1 kuadrat ini, 2 kuadrat. Oke, 3 kuadrat. Nah, ini kan 5, 6 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini kali 5 berarti. 2, 4, 4 dikali 5. Gila. Kali 5 ya. Benar kali 5 kali 1 kali 1 ini kali 2 ini kali 3. Oh, ini kali 4. Ini kali 4. Maaf. Ini kali 4. Ditambah dengan 4 kuadrat gitu. Kalau ini kali 3 tambah 3 kuadrat. Ini kali 4 tambah 4 kuadrat. Wow. 244 kali 4 berapa nih? 16 bawah 1, 17 bawah 1, 9 ya. Oke, tambah dengan 16. 992. Wow. Kompleks ya. Kali tambah kuadrat. Oh my god. Mungkin jarang ya. Ini saya ambil dari soal perbankan ya, tes perbankan. Oke, 3.500 dibagi ini mengecil ya, ada pembagian. Ada pembagian. Coba yang mendekati bagi berapa ini? Oke, kalau ini kan banyak 0 sama 5 ya. Ciri-cirinya bisa dibagi 5 ini. Kalau dibagi 5 ini adalah berapa ya? 720 ini. Ini kalau kita bagi 5 ini 720. Terus jadi 5 ya. Tambah 5, kita coba lagi ke sini. Sesuai enggak? Ini bagi 5. Bagi 5 berapa nih? 7 bagi 5 aja 1. Kali 5 2. Oke, berapa sih? 7 kali 5 1 kali 5 2 22 bagi 5 4 20 25. Oh, 145. Ternyata 145 tambah 5 150 ya. Oke, match. Berarti dibagi 5 tambah 5. Nah, ini bagi 5 berapa? 30 kan? Tambah 5 ya kan? 35. Nah, oke, berarti ini bagi 5
tambah 5, berarti 7 tambah 5, 12. Oke, itulah ide dari pola kompleks ya. Berawal dari selisih kayak nomor A tuh. Nah, terus tapi penambahnya ini bilangan kuadrat. Enggak kuadrat ya. Pangkatnya maju terus 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, oke. Yang ini yang B itu kompleks banget, ada kali, ada tambah, ada pangkat. Oke, dari kesimpulan ini, dari keempat ini memang yang paling umum itu adalah yang jenis kedua ya, yang paling umum adalah jenis kedua. Nah, yang paling umum tuh yang ini. Ini dia yang selisih. Yang banyak longkapnya ya, longkap 2, longkap 3 gitu. Ini yang paling populer. Kemudian yang kayak Fibonacci ya. Nah, ini grouping juga. Nah, paling beberapa soal sedikitnya yang rumit-rumit seperti ini. Ya, nggak banyak biasanya. Oke, begitulah mindset sama beberapa tips trik ya untuk mengerjakan deret angka. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas 12 pola yang populer, yang sering keluar. Ini biar nambahin wawasan ya, inputnya. Nah, dari segini aja udah cukup ya. Teman-teman punya gambaran, punya pandangan yang lebih tenang ketika menghadapi soal deret angka ini. Karena udah tahu nggak jauh dari 4 pola ini, 4 identifikasi ini ya. Oke, jika ada yang masih bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sukses tesnya ya. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Bye-bye.